pekerja keras. Subhanallah, Nabi Muhammad itu beliau tidak tidak malas ya, tapi beliau itu berjiwa pekerja keras. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Ya, tidak menghafal juga ini bagaimana anak ibu ini jujur. Iya, yang keempat disiplin. Yang kelima sabar. Ya, boleh dihafal lagi di rumah, jangan sampai pelajaran yang di sekolah diajarkan oleh ibu guru tidak dihafal lagi. Itu percuma ya. Nanti di sekolah dipelajari tapi di rumahnya tidak dipelajari ya. Oke anak-anak yang ibu sayangi, untuk materi pada kesempatan hari ini atau pada pagi hari ini yaitu mengenai surah An-Nasr. Tapi sebelum itu ibu mau membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu diantaranya 1, peserta didik mampu membaca surah An-Nasr dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Yang kedua, peserta didik melafalkan surah An-Nasr dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis surah An-Nasr dengan tulisan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan makna pokok dari surah An-Nasr. Subhanallah. Coba nih, ibu mau bertanya dulu. Sudah ada yang tahu belum surah An-Nasr itu ayat pertamanya seperti apa bunyinya? Ada? Udah, Bu. Iya. Udah. Iya, tapi sebelumnya nih jangan sampai seperti minggu waktu kapan ya? Oh iya. Nih, Ibu pernah dengar anak-anak ada yang bilang katanya, "Ibu, saya menghafal surah Idaja," katanya ya. Jangan sampai seperti itu kurang tepat. Tapi Ibu yakin di kelas 3 ini tidak ada yang seperti itu karena mungkin sudah tahu nama-nama surah ya, dari surah Al-Fatihah, dari surah An-Nas dan lain sebagainya. Surah An-Nasr ini terdiri dari berapa ayat? Coba, Soleha Ibu, ada yang mau tiga ayat jawab? Ibu Guru. Iya, subhanallah. Iya, Erma sayang. Bagus ya. Surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Iya. Mari kita baca atau kita hafalkan sama-sama ya. Surah An-Nasr-nya dari ayat 1 sampai ayat 3. Dari tahunnya dulu ya, dibiasakan membaca ayat Allah itu kita dari tahun. Ya sama-sama yang semangat ya. Jangan sampai kalau bernyanyi semangat, tapi ketika kita membaca surah atau ayat-ayat Allah tidak semangat. Yuk sama-sama sayang ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ayat yang kita hafal tadi menjadikan kita jadi anak yang soleh dan soleha. Mau jadi anak yang soleh dan soleha? Mau, Bu. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya mengenai surah An-Nasr, silahkan karena mungkin anak-anak belum menulis ya. Iya nih kelas apalagi kelas 3 biasanya baru masuk baru masuk nih Bu gurunya udah mau nulis. Ibu guru kapan nulisnya katanya ya. Nah, silakan boleh ditulis dulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menulisnya. Ya, silakan. Yo, yang semangat. Iya. Udah nulisnya? Selesai, Bu.
Iya. Nah, kalau udah ditulis silakan nanti boleh dihafalkan lagi di rumah. Ya, atau ketika waktu istirahat nih sudah jajan, atau sudah makan boleh dihafalkan lagi supaya waktu kita digunakan baiknya. Nih coba Ibu mau menjelaskan lagi surah An-Nasr-nya. Ada yang tahu surah An-Nasr itu surah yang keberapa dalam Al-Qur'an? Biasanya Samsul nih yang tahu nih. Mana Samsul? Ayo Iya, Bu. Samsul. Iya, Bu. Iya, surah An-Nasr itu surah yang keberapa? Ke-110, Bu. Bagus, subhanallah. Yang ke-110 dalam Al-Quran. Terdiri dari 3 ayat ya, tadi sudah ya. Iya, Bu. Dan diturunkan sesudah surah At-Taubah. At-Taubah. Iya. Juga surat An-Nasr itu tergolong surat Madani. Madaninya beda sama surah-surah lain ya. Kalau surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu diturunkannya di kota Mekah. Ya, kalau surah An-Nasr diturunkannya di kota Madinah. Konsentrasi ini, awas, nanti salah. Takutnya nanti sama ibunya, sama orang tuanya ditanya, surah An-Nasr itu diturunkan di mana? Di Mekah, Mama. Awas, jangan jawab seperti itu ya. Tapi di kota Madinah. Nama Ya, An-Nasr juga diambil dari kata yang ada pada ayat pertama yaitu kata An-Nasr. Ada yang tahu An-Nasr artinya apa? Pertolongan, Bu. Pertolongan. Bagus nih, berarti konsentrasi nih anak-anak Ibu ya. Surah An-Nasr juga memberitahukan kepada kita bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kemenangan. Jadi apapun yang Allah, apalagi contohnya nih, contoh kecil apapun yang Allah berikan, terutama ujian ya, seperti misalkan anak-anak nih, Nur Fatimah dikasih ujian oleh Allah itu misalkan dikasih sakit gigi. Subhanallah kan ya, sakit gigi itu sakitnya Masya Allah ya. Iya, berarti kita meskipun dikasih ujian berupa sakit apapun harus tetap sabar. Karena Allah, insya Allah kalau kita sabar dan ikhlas akan memberikan pertolongan. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar bertasbih dan memujinya, serta memohon ampun kepada Allah di saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Apalagi kalau kita mendapatkan kabar gembira. Ya, iya, tapi kita bertasbih itu jangan hanya ketika kita mendapatkan kabar gembira, tetapi kita dikala diberikan ujian oleh Allah juga harus selalu bertasbih dan pasrah. Oke. Selain itu, Ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan Quran surah An-Nasr. Coba Ibu minta nih, jangan Ibu aja nih yang berbicara, tapi Ibu mau mendengar suaranya. Coba ada Ati. Mana ya si cantik Ibu ya? Ati. Ada. Oh, Atinya malu-malu. Iya, tidak apa-apa. Coba Erma, yuk sayang. Bacakan isi kandungan Quran surat An-Nasr. Coba apa? Pertolongan Allah. Iya. Oh iya, jadi ajaran Islam berkembang luas ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Dan Rasulullah, kaum muslimin telah banyak meraih kemenangan diraih karena usahanya yang sungguh-sungguh, dan berkat pertolongan Allah, Rasulullah dan kaum muslimin berjuang dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tidak mengenal lelah. Harus kita jadikan contoh, apalagi kita dikala belajar jangan sampai lelah karena kita mencari ilmu. Mereka sabar dan tidak mudah menyerah nih. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa jika kita mempunyai keinginan atau cita-cita, maka harus berusaha dan sungguh-sungguh dan berusaha dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanallah. Nah, itu mungkin salah satu isi kandungan dari surah An-Nasr. Isi kandungan selanjutnya ketika ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan,
maka manusia akan merasakan rahmat dan ajaran Islam. Banyak orang Quraisy yang terdiri atau yang tadinya kafir, kemudian mereka berbondong-bondong memeluk ajaran Islam setelah ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Subhanallah. Isi kandungan yang ketiga yaitu pada ayat ketiga Allah mengingatkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah dengan cara bertasbih atau memujinya. Suka dilakukan gak nih? Bertasbih, memujinya, kita tiap hari itu mengucapkan kalimah-kalimah thayyib. Insyaallah Ya. suka. Memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Jika cita-cita tercapai, jangan lupa bersyukur ya. Ya, Bu. bukti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini kelihatannya masih pagi juga udah mengantuk nih. Ya, tepuk semangat. Semangat. Iya. Anak-anak yang Ibu sayangi, mungkin untuk pembelajaran pagi hari ini materinya Ibu cukupkan sekian ya. Insya Allah minggu depan berarti hari Rabu ya, minggu depan kita bertemu lagi. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian ya, atau LKPD. Ini boleh karena ini di kelas 3 ini kelompoknya sudah ada ya. Tidak usah disebutkan lagi ya. Sudah dibagi waktu pertemuan pertama kemarin ya, pelajaran PAI ya. Ini silakan kalian memasangkan kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya. Seperti idza, berarti idza itu terusan surahnya bunyinya seperti apa. Nah, itu silakan ditarik garisnya, disambungkan ke ayat selanjutnya. Nah, sudah itu dihafalkan tiap ayatnya dan nanti tulis kembali dengan tidak melihat buku tulis ya. Silakan Ibu beri waktu untuk kalian mungkin 10 menit ya. 10 menit selesai ya, Ibu yakin ya, karena anak Ibu nih kelas 3 pada pinter ya, pada rajin, serius belajarnya ya. Jadi pasti cepat selesai. Oke, sudah? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, subhanallah. Silakan boleh dikumpulkan di meja Ibu Guru ya. Insya Allah nanti Siap, sama Bu. Ibu ditilai. Anak-anak yang Ibu sayangi, yang ganteng, yang cantik, soleh dan soleha. Mungkin pertemuan untuk pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum itu Ibu mau memberi kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Di antara lain kesimpulannya yaitu surah An-Nasr, surah yang ke-110. Jangan lupa yang ke-110 dalam Al-Qur'an dan termasuk surah Madaniyah karena diturunkan di kota ya. Jumlah ayatnya ada 3 ayat dan artinya pertolongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajarnya diulang lagi di rumah. Jangan hanya di sekolah aja, karena kalau di sekolah aja waktunya tidak cukup. Silakan kalian nanti hafal lagi surahnya. Boleh sama artinya juga dihafalkan ya di rumah. Jangan males ya, harus belajar ya. Kita akhiri pembelajaran ini dan mungkin Ibu lupa nih untuk minggu depan kita di hari Rabu, hari yang sama ya, kita akan masuk ke pembelajaran tentang pesan dari surah An-Nasr ya. Subhanallah. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan membacakan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng Sudah Bu, rerencangan terima kasih. soson. Terima kasih.